cepetan mah. Mati. Mama yang kayak gitu mau cepetan. Kasih obat itu mati satu, karena setelah satu mati mereka kan ada zona merahnya tadi, mereka itu menghindar beberapa hari, jadi kurang efektif. Mending diusir sekalian. Jadi mereka itu takut sama apa ya, wangi-wangian yang bawa aromaterapi. Terus bahannya ini alami, jadi bukan dari kimia, jadi alami. Jadi ini dijamin aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan Karto ya. Sore ini kita bakal membahas satu macam hewan ya, yang mungkin banyak yang nggak suka ya, termasuk Karto ya. Tapi itu makhluk Tuhan juga. Namanya apa? Tikus ya. Sore ini kita akan membahas masalah tikus ya. Di rumah atau di mana ya? Di rumah pasti teman-teman pernah, bahkan mungkin banyak ya, yang ada tikusnya itu rumah banyak ya, termasuk rumah Karto ini. Pengalaman sendiri sih ya, pernah jengkel sama tikus itu. Kalau ada itu nggak enak banget. Punya pengalaman ya, dulu Karto itu pas kerja di kapal itu kan mobilnya ditaruh di garasi. Nah itu pas pulang itu, walah itu pas pulang di starter ya bisa, tapi bau-bau bensin itu ternyata pas dibuka kapnya, wah kabelnya itu putus, digigit tikus sama itu selang-selang bensin itu ya, mungkin ya digigit juga. Jadi wah langsung dongkol itu, pulang-pulang pengen keluar mau refreshing sama keluarga, malah wah dongkol juga itu. Pernah juga di belakang kulkas itu juga, itu wah buat sarang tikus itu malah. Ternyata wah Karto penasaran, akhirnya nyari tikus yang ada di situ. Wah, komunikasi sama mereka. Salah satu dari mereka maksudnya. Akhirnya dapat jawaban juga. Ternyata tikus itu nggak suka tempat yang bersih terus terang. Wah, terus udaranya sering berganti. Jadi tikus itu nggak suka tempat yang seperti itu. Mereka itu sukanya tempat lembab terus gelap tertutup gitu pokoknya. Lembab, gelap, tertutup. Udara aliran udaranya itu diam gitu loh, nggak banyak ventilasi ya. Mereka itu sukanya seperti itu. Jadi mereka itu, tikus itu kalau teman-teman lihat itu kan biasanya dikasih obat apa itu biar mati ya, itu loh. Itu cuma membunuh paling satu tikus itu, padahal tikus itu berkoloni. Nah, ini dari hasil investigasinya Karto ya, itu mereka itu berkoloni ternyata. Ya 6 sampai 12 ekor itulah satu sarang itu, mereka itu kan sarang. Dan tujuan mereka itu keluar dari sarang itu, satu itu nyari makanan, jadi nyari tempat makanan baru itu. Yang kedua itu nyari sarang baru. Jadi mereka itu berpindah-pindah, jadi nomaden. Kalau orang bilang itu nomaden. Seperti apa? Itu zaman berburu dan merayu. Berburu dan meramu maksudnya ya, kayak gitu. Jadi nggak kayak yang itu jomblo-jomblo, berburu dan merayu gitu. Kayak ini berburu dan meramu ya, nomaden, berpindah-pindah gitu loh. Jadi kalau misalnya ini udah ini udah berapa hari itu, wah akhirnya pergi nyari tempat baru yang lebih enak. Jadi tikus itu nggak suka bikin rumah, maksudnya bikin rumah permanen nggak suka. Mereka itu sukanya ya ngontrak itu ya, ngekos gitu. Kadang 3 hari ngekos belum dibayar udah hal minggat gitu, ganti ya itu tikus itu.
kayak mungkin tikus yang di atas itu yang apa orang sebut koruptor itu ya mungkin bener ya kayak apa sifatnya kayak tikus. Jadi ya sudahlah pokoknya. Ya itu, pokoknya tikus itu keluar ya. Tujuannya 3 itu. Pertama, yaitu nyari rumah baru, sarang baru ini, sarang kalau mereka. Yang kedua, cari sumber makanan baru. Jadi misalnya ada beras 1 karung di situ ya langsung hajar itu. Terus yang ketiga itu mengasah gigi. Ya ini yang baru saya tahu ternyata untuk kasusnya menggigit kabel itu tikusnya itu tikus remaja. Nah, tikus remaja. Kalau tikus anak-anak itu kalau teman-teman punya baju yang di lemari itu ada yang gigit bajunya itu tikus kecil atau tikus anak-anak lah itu masih anu lah apa umur berapa ya pokoknya anak-anak lah itu belum dewasa belum ABG juga jadi ijek cilik-cilik lah. Nah, kalau yang untuk kabel ya itu remaja itu kan masa puber. Kalau tikus itu masa puber jadi mereka itu mengasah gigi tujuannya apa untuk menarik lawan jenis itu. Jadi untuk menarik mereka biar mungkin kalau giginya tambah runcing itu kelihatan ganteng, nggak tahu itu versi tikus. Kalau versi manusia kan gantengnya beda. Kalau tikus itu giginya runcing itu ganteng gitu loh. Jadi tertarik itu si ceweknya itu. Untuk tikus ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi tikus itu setelah saya tahu ya yang di kap mobil ya itu. Nah ternyata setelah saya teliti ya itu garasi saya emang pertama mobil itu jarang dipakai. Jadi saya tinggal 9 bulan saya kerja di kapal itu cuma dipanasin ya dipakai kadang-kadang aja sama adik saya itu kalau ada perlu sama ada saudara gitu loh. Karena istri saya itu nggak bisa nyetir gitu. Terus lanjut lagi ke tikus itu ya apa itu garasinya tertutup terus ventilasinya kurang. Wah itu lembab lagi ya, itu lembab ya, itu tikus suka sekali tinggal di situ. Jadi saran untuk teman-teman untuk mobil ya ini, untuk mobil usahakan pas manasin itu dibuka kapnya. Jadi mereka kalau melihat terang itu lari, jadi nggak suka untuk terang-terang itu nggak suka tikus itu. Kalau males untuk buka kapnya pas manasin mobil di pagi hari ya nanti ada solusinya. Nah ini untuk yang di rumah itu, untuk yang di rumah di dapur di belakang kulkas kalau kayak gitu itu apa tikus itu pintar. Jadi biasanya kan ada yang bunuh tikus 1. Nah tikus itu yang digunakan itu indera penciumannya. Jadi penciuman itu sangat tajam dan mereka itu kalau keluar sarang itu meninggalkan jejak. Misalnya ketangkap satu apa diracun apa pakai perangkap tikus itu. Apalagi yang jepretan itu nanti kan berdarah itu. Selain bekas darahnya mereka itu penciumannya tajam dan apa mereka itu meninggalkan jejak. Nah temennya ini jejaknya hilangnya di mana? Misalnya kan tadi habis kejepret itu apa perangkap tikus itu berapa menit nggak dibuang masih di situ gitu. Itu udah mereka itu ada zona bahaya itu, ada kayak kalau corona itu ada zona merah. Mereka itu punya seperti zona merah seperti itu. Jadi kalau itu ada di zona merah itu jejaknya itu mereka kan pergi. Jadi apa menghindari itu radius berapa meter gitu. Jadi itu sampai berapa hari mereka nggak berani mendekat ke situ. Itulah mengapa biasanya kalau teman-teman itu nangkep tikus terus perangkap terus perangkapnya dipasang lagi itu 3-5 hari nggak ada tikus yang kena. Karena itu penjelasannya ya cukup gamblang ya karena saya wawancara sendiri sama tikus ini. jadi lumayan agak tahu lah ya. Nah, terus untuk itu tadi untuk yang di dapur ya sama mereka itu kalau di dapur itu mencari makanan itu mencari sumber makanan baru. Mereka beras itu bisa beras ada yang gigit apalagi banyak itu jadi rusak semua. Kalau saya tahu ya mending saya kasih besi apa buat ngasah gigi di jangan mobil itu kan sayang itu kan
saya juga sayang sama mobil saya gitu loh. Nah, ya mungkin kayak gitu ya, itu masalahnya ya. Mungkin bukan saya aja, teman-teman juga merasakan lah, jengkel lah kalau ada tikus di rumah lah. Itu solusinya ya, itu tikus itu harus diusir. Kalau misalnya cuma dikasih racun apa itu biasanya dikasih obat itu mati satu, karena setelah satu mati mereka kan ada zona merahnya tadi, mereka itu menghindar berapa hari, jadi kurang efektif. Mending diusir sekalian. Jadi mereka itu takut sama apa ya, wangi-wangian yang aroma parfum yang apa ya, yang seperti serai-serai apa ya itu ya baunya. Nah, jadi dari masalah itu Karto punya ini, Karto kan nyoba ini namanya Glades, ini rodent repellent, jadi ini cairan pengusir tikus ini. Mengapa kok harus rodent repellent punyanya Glades ini? Karena apa, ini alami. Jadi ngobrol-ngobrol sama temen itu kan, sebelum pakai produk ini tanya sama temen, oh ya, ada yang pernah kegigit juga itu, apa mobilnya, bukan orangnya ya, mobilnya itu yang digigit tikus ya. Itu beli cairan tapi di kacanya itu, di catnya kan, di dalam mesin dibuka itu, di cupnya itu kan sampingnya itu ada catnya ya, itu ya, samping mesin itu ada catnya, dan itu bekas itu kayak bintik-bintik itu loh, jadi kayak agak, intinya merusak cat. Nah ini setelah, kalau Karto ini jaminan aman ini, kalau produk ini pertama aman ini karena dari bahan alami, jadi wanginya enak, wanginya itu wah, kalau mengungkapkan nggak bisa ya, ini pokoknya ya aromaterapi, itu kayak aromaterapi untuk misalnya pas tidur itu enak, di baunya kayak gitu, mau tidur itu bisa cepet, aromaterapi lah ininya, bau aromaterapi. Terus bahannya ini alami, jadi bukan dari kimia, jadi alami. Jadi ini dijamin aman untuk kendaraan, ini tidak merusak cat, ini tidak menyebabkan karat gitu, nggak menyebabkan karat kayak gitu. Jadi sudah saya coba, sudah Karto coba ini di mobil. Dan ini apa ya, cara pakainya itu gampang juga, tinggal dikocok dulu, dikocok dulu ya, cara pakainya kayak gitu. Terus nanti langsung buka kapnya untuk mobil ya, buka kapnya langsung, pokoknya ada tikus itu meninggalkan jejak tadi, kayak ada kotorannya, apa bekas-bekasnya itulah, bekas gigitannya juga bisa itu langsung disemprot aja. Itu untuk pemakaian pertama, untuk yang baru itu 5 hari berturut-turut, jadi setiap hari, sehari sekali aja, sehari sekali. Dan ini setelah saya pakai itu apa ya, kayak agak ada lapisan apa gitu, jadi mobilnya juga kelihatan apa, kinclong gitu, jadi gimana ya, kelihatan indah dipandang lah, nggak kumel gitu loh. Tadinya kan kapnya itu agak kering, terus jadinya malah apa ya, basah gitu loh, jadi dilihatnya bagus gitu loh, dilihat bagus. Terus wanginya juga aromaterapi, enak gitu. Setelah 5 hari berturut-turut itu, mungkin nggak sampai 5 hari ya, 3 hari bisa, itu langsung setiap 2 minggu sekali ya, dia 2 minggu sekali semprot. Selain ini juga nanti dicek juga, nanti dicek lagi setelah 2 minggu, dicek lagi. Biasanya udah nggak ada bekas-bekas tikus, sudah nggak ada itu. Mungkin dari Karto jelasin masalah tikus dan cairan pengusir tikus ini ya cukup di sini, kita lanjut lain waktu. Kalau teman-teman pengen pesan produk ini, bisa nanti lihat langsung di bawah, di link deskripsi. Mungkin dari Karto cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ora ubah ora mamah.